Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika semua dalam keadaan sehat, semoga senantiasa diberi kesehatan selalu. Baik, untuk presensi sudah saya kirimkan link Google Form, silahkan kalian isi. Kalau sekarang yang hadir 8, tadi beberapa sudah izin melalui japri WA saya. Oke. Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat dan yang berkah. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin. Yang laki-laki saya tunjuk, monggo. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Jangan bosan-bosan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Siapa yang berani menjawab satu persatu apa saja itu 3M? Jaga jarak, Pak. Silahkan. Oke, baik. Selanjutnya, pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang atletik. Tugas yang kalian kumpulkan ada yang telat. Nah, ini yang rajin Mas Maulana Mbak Aulia Bintang ini rajin. Sementara itu Yesika mengumpulkan paling telat. Nah, untuk Yesika, kenapa alasannya kok tugas kamu bisa molor seperti itu? Iya Pak, lagi ribet banget di rumah, jadi nggak sempet buat ngerjain. Oh ya, enggak apa-apa, lagi sibuk bantu-bantu kakaknya menikah itu ya katanya. Oke, kalau besok sudah enggak repot, pengumpulan tugasnya jangan telat ya. Baik, untuk pendahuluan kita masuk ke inti pembelajaran. Pada kali ini kita akan mempelajari materi senam lantai, guling depan dan guling belakang. Oke, saya akan mempresentasikan bahan ajar dan video terlebih dahulu, kalian nanti menyimaknya. Pertama-tama kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis keterampilan rangkaian gerak senam lantai guling depan guling belakang dalam menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mempraktekkan gerakan analisis keterampilan gerak senam guling depan guling belakang untuk menghasilkan koordinasi gerak yang benar. Itulah dua tujuan yang harus kalian capai. Untuk tujuan yang pertama merupakan tujuan aspek kognitif atau pengetahuan, di mana kalian menganalisis gerakan. Kemudian tujuan yang kedua merupakan psikomotor atau aspek keterampilan, di mana kalian mempraktekkan hasil analisis kalian masing-masing. Kemudian saya tunjukkan bahan ajar atau materi yang ingin saya sampaikan. Apakah terlihat? Ini merupakan bahan ajar yang saya rangkum. Nah, untuk yang bagian lengkapnya kalian bisa mengklik pada link di atas tersebut. Nanti kalian tinggal pilih materi pokoknya, yaitu senam lantai. Di sana sudah termuat secara lengkap dalam halaman web tersebut. Ke depan, kedua tungkai lurus dan pantat lebih tinggi. Memasukkan kepala di antara kedua lengan hingga dagu merapat di dada. Bersamaan dengan itu dorongkan pinggul hingga pundak menyentuh lantai bersamaan. Kemudian berguling urut dari tengkuk sampai ke punggung bagian bawah. Kemudian di bawah itu ada gambar sikap akhir, di mana kembali ke sikap jongkok, badan condong ke depan, bertumpu dengan ujung telapak kaki. Kaki bertanya, silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Saya Joseph Berlian, Pak. Iya, Pak. Monggo, Mas Joseph. Pak, saya pernah mencoba berguling depan, tapi sering miring ke kanan atau ke kiri sendiri, itu gimana ya, Pak? Terima kasih, Mas Joseph. Ini gerakan guling depan ya? Guling depan, Pak. Miring-miring sendiri. Jawab, Pak. Nah, itu
Kalau menurut saya itu toh Silakan Pak, Mbak Nur mungkin itu Atika karena menjawab, tumpuan yang monggo. digunakan itu salah, yang digunakan itu samping kepala mungkin Pak. Gus, jawaban yang sudah baik dari Mbak Nur Atika. Menurut dia, itu tumpuannya yang digunakan salah. Dia pakai bagian bagian kepala kiri atau kanan. Itu Mas Puji Nawawi kenapa malah main gitar itu kenapa? Mainnya nanti dulu. Hei, gitarnya itu Malah Mas main, Pak. Puji Nggak tahu, Nawawi. Pak. Halo, Karena tangan monggo sebagai Mas tumpuannya Fahmi. terlalu besar, Pak. Terlalu besar gimana itu Lebarnya, Pak. maksudnya? Terlalu lebar. Oh, maksudnya jaraknya terlalu besar, terlalu lebar. Nah, kalau Maaf, besar Pak. tangannya kan malah kuat Ya, itu, Pak. malah bagus toh Mas Fahmi ya. Apa? Terima kasih Mas Fahmi sudah membantu menjawab. Saya berikan contoh Seperti ini. gerakan guling depan. Sikap awal, ambil posisi jongkok, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Selanjutnya, angkat panggul ke atas sehingga kedua kaki dan tangan lurus. Pandangan ke bawah sehingga dagu menempel ke dada. Gerakan mengguling, masukkan kepala di antara kedua lengan, barat badan dipindah ke depan hingga tengkuk menyentuh matras. Lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Saat lutut dilipat, kedua tangan langsung memeluk lutut sehingga kedua kaki mendarat bersamaan. Sikap akhir, posisi jongkok, kemudian dilanjutkan dengan berdiri tegak. Setelah mempelajari gerakan guling depan dan guling belakang, kali ini kalian akan saya berikan tugas untuk membuat video rangkaian gerak, yaitu gerakan guling depan dilanjutkan gerakan guling belakang. Durasi video maksimal 60 detik. Silakan kalian upload di Instagram kalian, kemudian berikan hashtag guling belakang. Jadi gerakan nanti kalian guling depan bisa dilanjutkan praktek, dengan tugas terus direkam. untuk Gerakannya membuat adalah satu kali gerakan roll depan, kemudian dilanjutkan video langsung rangkaian gerak, satu kali yaitu gerakan gerakan roll belakang. guling depan Videonya dilanjutkan itu nanti gerakan 60 guling detik belakang. maksimal. Durasi Terus video maksimal bisa 60 detik. dibantu Silakan oleh kalian upload di temannya Instagram atau kalian, oleh kemudian berikan hashtag saya putar ulang untuk rangkaian gerakan. Atau masih punya masalah, silahkan boleh diutarakan saat ini. Intrusi Monggo. bertanya Pak. Monggo Mas Maulana. Jadi saya punya pengalaman saat guling belakang sering tidak bisa berguling atau macet sampai punggung. Itu gara-gara apa ya Pak? Sering banget macet Pak. Tidak bisa langsung muter gitu. Maulana, itu adalah masalah yang bagus untuk jadi pembahasan kita. Sebelum saya menjawabnya, silakan saya persilahkan dari kalian untuk membantu menjawab permasalahan yang disampaikan Mas Maulana. Yuk, silakan. Jessica mungkin, Jessica. Bantu jawab. Tes, Jessica. Saya izin menjawab, Pak. Itu mungkin karena Ya, punggungnya langsung kurang saja melengkung sehingga dijawab. ada yang mengganjal. Mungkin seperti itu. Makasih. Terima kasih Mbak Jessica, jawaban yang bagus. Tadi disampaikan Jessica bahwa punggungnya kurang melengkung, jadi ada bidang datar di punggung bagian bawahnya ya. Oke, untuk mempermudah membayangkan, mungkin saya akan menampilkan sedikit video tadi, saya putar ulang. Ya, ada bidang apa ya ini? Bidang lurus yang mengganjal gerakan. Nah, pada saat ini seharusnya dagu ditempelkan ke dada. Saat itu juga kedua tangan yang menempel matras itu harus mendorong kuat-kuat ke belakang. Nah, kakinya juga, kaki dalam gerakan ini jangan diluruskan ke atas, tapi harus ditekuk lututnya. Nah, fungsinya dari menekuk lutut ini adalah untuk mengurangi atau memperpendek jari-jari. Kalau kakinya lurus kan jari-jarinya jadi
banyak atau jadi tinggi ya. Nah, kalau kita menekuk kan otomatis jari-jarinya semakin rendah atau semakin pendek. Nah, jari-jari pendek itu memudahkan kita untuk berguling ke belakang, Yap, itu sangat diimbangi jelas, Pak. dengan dorongan tangan. Oke, gitu ya. Baik, gitu Mas Maulana, apakah sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, nanti dalam mencoba itu dipraktekkan kesalahan yang terjadi itu diperbaiki dengan teknik yang benar. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya gantian yang akan memberikan pertanyaan ke kalian. Dengarkan baik-baik. Apakah fungsi kita mempelajari guling depan, guling belakang dalam kehidupan nyata sehari-hari? Penerapannya itu untuk apa kira-kira? Silahkan yang berani menjawab, saya catat, saya kasih. Izin menjawab, Pak. Siap, Mbak Nur Atika, Jadi, monggo. penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu agar badan kita menjadi lentur dan kuat, Pak. Kalau menurut saya. Badan kita, Pak. Kan Bagus, ya. Yang lentur itu bagian mana? ya semuanya, Pak. Lentur, Pak. Gitu sama kuat, Pak. Nah, Ya, Pak. Kan menurut saya kalau tentu sangat boleh sekali, Mas senam Maulana. lantai itu kan termasuk salah satu kebugaran jasmani kan ya. Jadi intinya kehidupan sehari jika kita sesaat kita terjatuh, misalnya tidak terlalu parah cederanya, nah kita kan bisa berguling, misal kita tergelincir atau tertandung, kita bisa berguling seperti itu mengurangi cedera. Terima kasih Mas Maulana, jawaban yang sangat baik sekali yang sudah disampaikan Mas Maulana ini. Ya, yang saya tangkap adalah antisipasi pada saat kita jatuh atau tergelincir ya. Kalau kita bisa berguling depan, guling belakang, otomatis kan tumpuannya tidak langsung kepada tangan atau kaki ya. Misalnya kalau jatuh kita bertumpu pada tangan, nah, kan bisa terkena cedera, misalnya ya patah tulang pada bagian tangan. Kalau langsung jatuh bertumpu pada itu. Nah, paling membagikan pada grup WA kalian, di situ ada link tes formatif atau pilihan ganda berupa link Google Form. Kalian bisa klik, nanti soalnya ada 10, langsung dijawab. Nanti pada saat pukul 10 kalian sudah harus menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian saya tadi sudah membagikan juga lembar kerja peserta didik. Di sana sudah ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 2 di sana, jadi plus 1 yang soal formatif jadinya ada 3 pilihan ganda yang tadi, terus analisis gerakan, kemudian yang terakhir adalah praktek atau merekam aktivitas gerakan senam lantai kalian. Nah, untuk yang analisis gerakan, kalian tulis di selembar kertas jawabannya, kemudian secara detail ada 3 gerakan tadi kan, sikap awal, gerakan inti, dan sikap akhir. Kalian tulis, kemudian difoto, dan bisa dikirim melalui WA pribadi saya. Oke, untuk yang gerakan atau merekam video, kalian bisa merekam sendiri atau pakai bantuan orang tua. Yang belum bisa boleh dibantu dulu oleh keluarganya, oleh temannya ya. Dibantunya jangan asal-asalan. Pertama dipegang dulu, jangan langsung dipaksakan untuk berguling. Nanti jika dipaksakan takutnya malah cedera. Kemudian untuk alasnya boleh menggunakan kasur. Untuk mengakhiri pelajaran silahkan salah satu memimpin doa penutup. Ganti. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ya, Mas Joseph, mari monggo kita dipimpin berdoa menurut agama teman-temannya. dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yosep sudah memimpin teman-temannya untuk menutup dengan doa. Semoga pertemuan kita pada pagi ini mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat Amin. bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa berjumpa lagi minggu depan, tetap dalam keadaan sehat, jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol Waalaikumsalam kesehatan. warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri, Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Berikut ini saya tampilkan rekap daftar hadir untuk kelas 10 SMK Kartini. Ya, sudah menjawab 5 orang. Masuk semua. Terima kasih.